saya ingin mengatakan sekali lagi, Ya. biarkanlah kampus ini Ya. mandiri. Biarkanlah kampus ini rektor dengan pegawai dosen di bawah membina mahasiswa, menyiapkan generasi-generasi bangsa yang betul-betul punya achievement oriented. Jadi jangan dicampuri dengan kepentingan-kepentingan yang di luar ilmu pengetahuan, apalagi kepentingan politik praktis. Nah, Prof, sekarang itu ada istilah kampus merdeka dan merdeka belajar. Itu apa maksudnya, Prof? Istilah sekarang ini memang macam-macam ya. Indonesia ini kan negara yang kaya istilah, tapi barangnya itu juga. Itu juga. Jadi kampus merdeka dan merdeka belajar. Apakah merdeka di situ tuh boleh kita mempelajari apa saja tanpa kendali? Nah, kalau dalam dunia ilmu pengetahuan kita boleh mempelajari apa saja. Bahkan dikatakan dalam hadis kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kita selain dari zat Allah, kajilah semuanya, karena bukan tidak boleh dalam artian haram mengaji zat Allah, karena kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Nah, Allah sudah tahu kamu tidak akan mampu menjangkau bagaimana Allah itu. Tetapi kita bisa melihat, mempelajari Allah melalui ciptaannya, seperti yang kita bicarakan kemarin itu. Jadi oleh sebab itu di kampus ini kita boleh mempelajari apa saja. Sedangkan Allah aja kita pelajari. Dalam tanda petik Allah pun kita preteli di kampus ini. Allah tuh begini, Allah tuh begini, kita pelajari. Kenapa? Untuk kita bisa lebih mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, kita akan kenal diri kita sendiri, membedakan. Tapi jangan zat Allah tidak akan mampu kita memikirkannya, itu bisa menjadi sesat. Makanya dibatasi, jangan sampai di situ. Pak Prof, kita sudah berada di depan kampus. Kita berharap juga kampus ini menjadi sebuah kampus yang diminati, karena memang isinya bagus, tapi juga kulitnya bagus. Ada konsep, Pak Prof, itu konsep Grand Campus, atau kampus hijau, Grand Campus hijau. Bagaimana menurut pandangan Pak Prof, setelah 2008 kita pindah ke sini, seperti apa sekarang situasi dan kondisi yang bisa mendukung kenyamanan dan kesejukan para mahasiswa kita untuk bisa belajar di sini? Ada salah satu kampus di Indonesia ini, kata kawan-kawan itu, saya ke sana. Itu kampusnya kalau dari luar nggak nampak, karena hutan, hutan saja. Ketika kita masuk baru mega kampusnya, karena kelilingnya itu hutan saja, green hijau. Jadi suhu yang ada di kampus itu lebih rendah sekitar 3 derajat dibanding suhu kota. Itu saya masih ingat di Sulawesi Selatan, kampus itu. Nah, kampus hijau dalam artian fisik hijau, karena hijau itu enak, indah. Nah, dalam artian yang substansial, hendaknya orang-orang di kampus ini memang membawa kehijauan pula keluar, orang-orangnya damai, tidak suka mencari hal-hal yang mengungkit-ungkit hal-hal yang membuat kita kehijauan itu terabaikan. Kampus kita alhamdulillah berangsur-angsur hijau, dan lapangnya hijau, walaupun di sana sini masih perlu kita benahi, tapi yang jelas sekali, The Green Campus itu bukan hanya fisiknya hijau, tetapi orangnya pun juga hijau. Tapi jangan diartikan arti lain. Artikan lain. Jadi hijau itu membawa keteduhan, membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa keindahan. Makanya kampus keluar seperti tadi, suhunya memberikan kesejukan kepada yang di luar kampus gitu. Kalau dulu itu ketika Pak Yusuf Rahman mulai menggarap lahan ini, itu kurang direspon oleh masyarakat. Itu kan hutan, rawa. Saya ingat Pak Prof, di situ ada rawa. Saya pernah beli tanah depan ini. Tapi karena orang tua saya mau cepat bangun, dijual lagi gitu. Itu sebelah kanan itu, di sebelah rumah yang dibangun oleh Pak Ali Imran Sarif. Itu kita beli dulu. Tapi karena orang tua saya tidak mau, orang tua saya mau bikin cepat untuk anaknya gitu kan, dijualnya, beli tanah sekarang. Jadi kemudian ini dibangun juga, diakuilah oleh semua orang memang. Tapi sekarang ini istilahnya penghijauan itu sudah mulai tergerus juga Pak Prof, karena yang tadi itu banyak orang yang buat ini buat itu. Jadi bagaimana menurut Pak Prof, pandangan Pak Prof mengenai bagaimana melestarikan kampus hijau ini? Pengadaan lahan kampus ini pertama kali dengan masa Pak Suwarno Amadi. Masa Pak Suwarno Amadi, saya lupa berapa hektar. Kemudian dilanjut oleh Pak Yusuf. Lalu orang kemudian banyak tidak setuju segala macam. Seorang
pemimpin yang baik itu dia visioner. Iya. Dia baru buat sekarang bukan untuk hari ini. Iya. Berbuatnya untuk 32 tahun akan datang. Saya ingat dapat sejarah tentang membangun kota Pekanbaru. Yeah. Itu desain itu yang paling banyak berpengaruh berjasa itu adalah Pak Kaharudin Nasution. Yeah. Beliau ketika membangun membuat jalan di Ponorogo dan jalan Sudirman terus ke lapangan itu, orang bilang siapa yang mau lewat di sini? Apa gajah mau lewat di sini? Orang marah. Kata beliau, saya membangun bukan untuk hari ini. Saya membangun untuk 25 tahun yang akan datang. رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي جعلتك قبلتي محراب روحي بقلبي في الهجير وفي الظلال أهيم إلى ليالي كنت إلفي بها أيا طيبها تلك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي وحالي لم يزل بهواك حالي طلع البدر علينا من ثانية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat dan kita sampaikan salam untuk junjungan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel ini dalam rangka membahas berbagai persoalan terkait dengan kehidupan tentunya. Dan kali ini kami tetap bersama narasumber kita, penulis buku yang berjudul Bertanya Kepada Allah. Dan kebetulan kami hari ini berada di sebuah kampus. Akan kita fokuskan pembicaraan kita ini tentang makna kampus itu sendiri. Baik, segera kami akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Pak Prof, dalam surat Al-A'laq dari ayat 1 sampai 5 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra warabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat 5 ayat pertama ini terdapat dalam surat Al-Alaq, nampaknya terkait dengan baca membaca. Membaca berarti menuntut ilmu pengetahuan.
Dan menuntut ilmu pengetahuan itu kata Nabi dari ayunan sampai ke liang lahat. Pemerintah pun juga sudah menyediakan lembaga pendidikan dari tingkat bawah sampai ke perguruan tinggi. Dan sekarang ini kebetulan kita sedang berada di sebuah kampus. Nah, apa makna sebuah kampus itu, Prof? Silakan. Baik, makasih Ustaz Wakisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus itu berasal dari bahasa Yunani, yang arti awalnya itu adalah lapangan luas, ruangan yang luas. Jadi berbagai kegiatan ada di situ. Pada abad ke-18, istilah kampus itu diarahkan kepada sebuah lembaga universitas yang disebut dengan College of New Jersey. Abad 18. Abad ke-20 itu sudah pengertian kampus sudah berubah seperti sekarang. Yaitu kampus bisa kita artikan dengan kampung ilmu. Kampung ilmu. Jadi kalau kampung ilmu, di dalam itu orang-orang yang ada di dalam itu adalah orang-orang yang bergelut dalam keilmuan, masalah-masalah ilmu. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi penulis, tetapi ada yang belajar, yang sedang menuntut ilmu. Ada yang menjadi tenaga administrasi yang bergerak, yang bertugas mengurus segala hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kampus itu sebenarnya adalah kampus ilmu. Nah, kampus ilmu itu adalah cahaya. Cahaya. Jadi keberadaan suatu kampus di suatu komunitas atau suatu negeri itu idealnya menjadi mercusuar, menjadi pemberi pencerahan kepada yang di sekitarnya. Itu makna kampus. Nah, berkaitan dengan surat Al-Alaq tadi, Iqra itu bukan hanya membaca yang tertulis, tapi juga istiqra. Melakukan penelitian-penelitian, pengkajian-pengkajian. Jadi segala hal yang berkaitan dengan ilmu itu berada di namanya kampus itu. Jadi oleh sebab itu kampus sebagai sebuah cahaya yang menerangi alam sekitar. Kampus itu harus cahayanya itu tidak boleh tertutup, apalagi terkotori oleh hal-hal yang di luar dari masalah-masalah keilmuan. Itu idealnya seperti itu kampus. Jadi orang-orang kampus kalau dia keluar dia memberi pencerahan di luar. Kalau tidak pun orang-orang di luar kampus merujuk ke kampus. Hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka. Jadi keberadaan kampus itu adalah sangat bukan hanya penting tapi sangat strategis untuk sebuah bangsa. Itu dia kampus ini. Ada orang menyebut bahwa kampus itu katanya juga merupakan landmark sebuah kawasan atau kota. Jadi kampus itu katanya memang harus terletak di sebuah tempat yang betul-betul menjadi mercusuar tadi. Nah, sebetulnya seperti apa konsep ideal dalam membangun sebuah kampus, Prof? Jadi konsep ideal dari sebuah kampus seperti kita katakan tadi, dia pusat ilmu. Ilmu itu adalah ciri khasnya itu adalah objektif. Dia bebas dari kepentingan-kepentingan. Selain dari kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau di luar kampus ada politik praktis, ada bisnis, ada kekuasaan, dan lain-lain sebagainya, maka kampus memberikan pencerahan kepada praktek-praktek politik yang ada di luar. Praktek-praktek bisnis yang ada di luar, praktek kehidupan masyarakat yang ada di luar, itu kampus. Jadi kampus itu harusnya sebenarnya steril dari kepentingan-kepentingan di luar daripada kepada kepentingan ilmu. Makanya cahayanya terang. Jangan ditutupi oleh kepentingan-kepentingan yang lain, apalagi kepentingan-kepentingan politik praktis. Nah, ini idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Jadi keberadaan, kemurnian suatu kampus dari tangan-tangan vested interest yang di luar kampus itu harusnya dijaga, harusnya dijaga. Dan supaya orang di dalam itu memang murni dia berpikir bekerja untuk kepentingan ilmu pengetahuan,
karena ilmu pengetahuan itu adalah pencerah untuk kehidupan itu sendiri. Itu seperti itu. Baik Pak Prof, kita coba-coba untuk melihat keberadaan kampus ini. Ya, baik. Sambil mungkin juga masih ada hal-hal yang kita bisa perbincangkan. Ya. Kampus atau perguruan tinggi tujuannya adalah melahirkan para intelektual. Kalau UIN ini tentu diharapkan menguasai segala disiplin ilmu. Dan seperti apa yang ideal Pak Prof, produk-produk yang diinginkan oleh kampus ini? Jadi di UIN kita namanya memadukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu, katakanlah kalau di dunia itu dibagi dua, ilmu dunia, ilmu agama, itu kita padukan. Jadi namanya integrasi. Mengintegrasikan ilmu itu, ada orang mengatakan ilmu itu bebas. Ya, tapi bebas dalam artian dalam pengkajian, penggalian ilmu. Dia terbebas daripada kepentingan-kepentingan lain. Ya, itu. Jadi bagaimana ilmu itu supaya bisa bermanfaat banyak, menghasilkan kemaslahatan untuk rakyat banyak, ilmu juga harus dipandu, dipedoman, dibimbing oleh nilai-nilai luhur, nilai-nilai murni daripada wahyu. Makanya kita di sini dipadukan antara ilmu itu, integrasi ilmu itu. WIN sekarang sudah semakin berkembang. Kita tidak lagi sekitar seperti YIN dulu, tapi kita sekarang sudah berkembang menjadi sebuah universitas yang berbagai macam disiplin ilmu dipelajari di sini dan digali di sini. Tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Makanya pemerintah memfasilitasi itu. Tentu untuk ini tentu kita berharap supaya kampus ini betul-betul bebas dari tangan-tangan kepentingan untuk kepentingan yang selain daripada ilmu pengetahuan. Pak Prof, suatu kekhawatiran daripada masyarakat adalah produk perguruan tinggi itu tidak seimbang dengan serapan lapangan kerja seperti itu. Bagaimana kira-kira konsep yang bisa kita terapkan agar mereka-mereka yang di produk atau keluar daripada perguruan tinggi itu memang betul-betul mampu terserap di dunia kerja, baik mereka secara individu maupun juga mungkin terserap oleh lapang-lapang kerja itu sendiri. Jadi begini, menjadi sarjana itu sebenarnya bukan untuk mencari kerja. Menjadi sarjana itu menjadi orang yang mandiri dan dia menciptakan pekerjaannya sendiri. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi kalau menurut saya itu keliru kalau kita mencetak banyak sarjana tapi lapangan kerja tidak tersedia banyak, itu keliru. Harusnya seorang yang dididik di perguruan tinggi dia menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang bebas, pribadi yang kreatif membuat pekerjaan-pekerjaan sendiri. Jangan kalah dari orang-orang kampung yang tidak sekolah, dia buat pekerjaan sendiri. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi tidak harus terkaitkan dengan lapangan kerja, justru sarjana-sarjana itu justru menciptakan lapangan kerja untuk memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak berpendidikan. Itu idealnya seperti itu. Jadi persoalannya selama ini itu yang menjadi dilema di masyarakat ketika memilih perguruan tinggi itu banyak pertimbangan Pak. Jangan-jangan nanti tamat anak ini nggak bisa kerja. Padahal sebetulnya tadi yang Prof sampaikan adalah bahwa perguruan tinggi itu atau pendidikan itu bukan bermaksud untuk bekerja di sektor-sektor tertentu, tapi justru menciptakan lapangan kerja. Nah, ini barangkali ke depan bagaimana pemerintah bisa meyakinkan bahwa jangan khawatir mereka-mereka yang tamat perguruan tinggi itu sepanjang mereka itu memiliki sains, kemampuan, skill, itu mereka akan terserap oleh dunia kerja dan juga akan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Saya melihat begini ya, pemerintah itu tugas utamanya ada 3 sektor yang perlu sangat diperhatikan. Yang pertama pendidikan, yang kedua keamanan, yang ketiga kesehatan. Jadi orang kalau barangnya sehat, negerinya aman, dia berpendidikan, dia bisa hidup sendiri. Dia bisa berkembang sendiri dan ekonomi akan naik. Dan kenyataan seperti itu ya. Kenyataan seperti itu.
Jadi tidak harus menunggu pemerintah dulu menyediakan lapangan kerja, lalu kemudian baru kita bekerja, lalu tidak bisa bekerja apa-apa dengan sejalan, tidak begitu teorinya. Nah, kita lihat seperti itu. Orang-orang dulu mana ada pekerjaan menyediakan, ada. Jadi saya mestinya sama juga dengan Kisman. Waktu sekolah dulu tidak pernah berpikir mau jadi profesor, nggak ada. Pokoknya sekolah saja. Kalau ilmu sudah ada, badan sehat, kemudian negeri aman, apa yang bisa jadi? Tiga sektor ini yang perlu lebih diprioritaskan oleh pemerintah kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 itu, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini bagaimana kita bisa mengimplementasikan bahwa memang yang menjadi dasar kita untuk bisa hidup layak itu adalah ilmu dan iman. Jadi iman itu kita katakan tadi, ilmu itu dalam aplikasinya perlu ada kontrol iman. Kontrol iman. Saya ingat kata-kata Imam Syafi'i. Salah satu yang perlu dihindari kata beliau adalah bergaul dengan orang berilmu tapi tidak beradab. Jadi rupanya ada orang berilmu tapi tidak beriman, tidak beradab. Itu lebih berbahaya. Berbahaya. Jadi penjahat intelektual itu lebih berbahaya daripada penjahat yang tidak intelek. Jadi kriminal-kriminal yang diciptakan oleh orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan itu lebih berbahaya daripada yang orang-orang biasa yang membuat kejahatan itu. Jadi ayat ini memperjelas kepada para penuntut ilmu kita, kepada mahasiswa kita, bahwa mereka itu tidak usah khawatir lah, Tidak usah khawatir. Apa yang akan mereka peroleh nanti setelah keluar dari lembaga ini. Itu aja. Jadi kepada mahasiswa kita harapkan kalian belajar sajalah dengan sungguh-sungguh, kuasai ilmu. Setelah itu kalian juga kalau bisa berorganisasi biar bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau ilmu sudah ada, keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain juga sudah dimiliki, kalian akan jadi orang. Kemanapun kalian akan hidup. Jadi itu yang perlu. Jadi faktornya faktor ilmu dan kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik. Kalaupun ilmu kita tinggi, tapi kurang mampu berkomunikasi, saya kira juga akan lamban lah seperti itu. Jadi komunikasi itu, komponen komunikasi itu adalah didukung oleh faktor integritas, oleh akhlak, oleh adab. Jadi kata Nabi, ada dua senjata cuma, alat bekal hidup itu cuma dua aja. Ilmu wal adab. Jadi ilmu itu dan adab itu dua tabungan tidak pernah habis-habis. Dua pelita yang tidak pernah padam-padam. Jadi sirajani la yatfi'ani. Jadi itu yang ada. Makanya mahasiswa yang pikirkan, oh saya enggak, belajar aja lah sungguh-sungguh. Kalau ilmu sudah ada di badan, itu kita bisa bekerja. Kalau kita bisa berkomunikasi, kita punya adab yang baik, orang bisa menerima. Jadi istilah saya, dengan ilmu kita bekerja. Tapi dengan adab kita diterima. Jadi bekerja aja bisa, tapi orang nggak menerima untuk apa? Nah, inilah. Nah, kampus arahnya ke situ, harusnya ke situ. Makanya sekali lagi, kampus itu harus steril daripada kepentingan-kepentingan vested interest yang di luar daripada kepentingan ilmu pengetahuan. Kampus betul-betul murni steril daripada hal itu. Jadi ilmu itu semacam amunisi ya, Prof. Sedangkan akhlak itu sebagai alat pengendalian amunisi sendiri. Pengendali daripada ilmu itu sendiri. Pak Prof, sejak tahun berapa Pak Prof berkiprah di kampus ini? Di kampus, saya diterima sebagai dosen di waktu itu masih YIN. Di YIN Sultan Syarif Qasim itu SK-nya pada bulan Maret tahun 1981. 81 ya. Jadi sekarang sudah 41 tahun. Menurut pandangan Pak Prof ini seperti apa integritas maupun kemampuan para alumni kita? Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa saya katakan pertanyaan penting? Saya dulu pernah bercerita di zaman Pak Soeharto. Pak Soeharto itu Sekjen Menko Ekuin pada waktu itu. Saya lupa nama beliau.
Kata beliau, Pak Aledin, saya melihat yang pantas jadi camat itu adalah alumni IAIN. Ya. Saya katakan kok begitu kan ada yang lain. Dia bilang saya tidak bicara teori. Saya hanya bicara di lapangan. Ternyata anak-anak KKN yang berhasil itu anak-anak IAIN. Anak IAIN bisa masuk dalam segala lini. Ke masjid oke, ke sekolah oke, ke organisasi pemuda oke, semuanya oke. Yang berbuat di masyarakat itu anak IAIN malah banyak lebih terima. Saya melihat itu lebih pantas. Itu dulu. Sekarang saya lihat, alhamdulillah alumni kita tuh di mana-mana. Nggak memandang bukan hanya di Kementerian Agama, malah di Departemen Kementerian Dalam Negeri, di pariwisata, di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Pertahanan, alumni kita banyak sekali. Jadi saya bilang kamu ya, itulah tadi. Jadi karena kita menyiapkan mereka punya ilmu dan punya akhlak, rupanya mereka diterima. Makanya saya terbukti apa yang saya katakan itu, dengan ilmu kita bekerja, tapi dengan akhlak kita diterima. Yang paling penting diterima itu. Ya kalau berilmu pun kita nggak terima mau apa? Nah, dalam istilah disebut dengan akhlak itu adalah soft skill. Soft skill. Jadi bukan hanya life skill tapi soft skill. Soft skill itu lebih menentukan. Kalau kita punya soft skill tinggi, walaupun kita tidak hard skillnya tidak kuat, kita pakai orang. Dari negara-negara maju sekarang seperti itu. Dia mengarahkan rakyatnya kepada soft skill, hard skillnya negara-negara lain. Pandai ahli komputer, ahli matematika sekarang digunakannya, dibayarnya, tapi yang mengatur manajernya dia. Orangnya yang sabar, yang disiplin, yang jujur, yang achievement oriented. Dia mereka ke sana. Mereka tidak bicara gengsi. Mereka bicara tentang achievement. Bagaimana prestasi kerja. Itu yang ada. Jadi kadang-kadang Pak Prof, apa yang dipelajari di kampus itu tak connect juga dengan lapangan. Tapi setelah mereka turun ke lapangan, yang tadi itu karena mungkin life skillnya bagus, soft skillnya juga seimbang, mereka mampu. Jadi bagaimana ke depan ini menata perguruan tinggi itu agar bisa kedua-duanya bisa sejalan, Pak Prof? Ya itu tadi. Jadi kalau menata sejalan kedua-duanya itu tadi. Di kampus tidak cukup hanya sekedar teori. Tidak teori tapi juga kan kita ada praktek lapangan, ada magang, ada segala macam itu. Makanya dikombinkan, dikombinkan. Itu yang apa? Tapi bagaimanapun yang saya lihat, kembali kepada yang tadi, saya ingin mengatakan sekali lagi, biarkanlah kampus ini mandiri, biarkanlah kampus ini rektor dengan pegawai dosen di bawah membina mahasiswa, menyiapkan generasi bangsa yang betul-betul punya achievement oriented. Jadi jangan dicampuri dengan kepentingan yang di luar ilmu pengetahuan, apalagi kepentingan politik praktis. Nah, kalau sekarang itu ada istilah kampus merdeka dan merdeka belajar, itu apa maksudnya, Prof? Istilah sekarang ini memang macam-macam ya. Indonesia ini kan negara yang kaya istilah, tapi barangnya itu juga. Itu. Jadi kampus merdeka dan merdeka belajar. Apakah merdeka di situ tuh boleh kita mempelajari apa saja tanpa kendali? Nah, kalau dalam dunia ilmu pengetahuan kita boleh mempelajari apa saja. Bahkan dikatakan dalam hadis kan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kita selain dari zat Allah, kajilah semuanya, karena bukan tidak boleh dalam artian haram mengaji zat Allah, karena kita tidak akan mampu, Nah, Allah sudah tahu kamu tidak akan mampu menjangkau bagaimana Allah itu. Tetapi kita bisa melihat, mempelajari Allah melalui ciptaannya, seperti yang kita bicarakan kemarin itu. Jadi oleh sebab itu di kampus ini kita boleh mempelajari apa saja. Sedangkan Allah aja kita pelajari. Dalam tanda petik Allah pun kita preteli di kampus ini. Allah tuh begini, Allah tuh begini, kita pelajari. Kenapa? Untuk kita bisa lebih mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, kita akan kenal diri kita sendiri lebih dekat. Tapi jangan zat Allah tidak akan mampu kita memikirkannya, itu bisa menjadi sesat. Makanya dibatasi, jangan sampai di situ. Pak Prof, kita sudah berada di depan kampus. Kita berharap juga kampus ini menjadi sebuah kampus yang diminati, karena memang isinya bagus, tapi juga kulitnya bagus. Ada konsep, Pak Prof, itu konsep
Grand Campus atau Grand kampus hijau ya, Yeah. Grand kampus hijau. Bagaimana menurut pandangan Prof setelah 2008 kita pindah ke sini, seperti apa sekarang situasi dan kondisi yang bisa mendukung kenyamanan dan kesejukan para mahasiswa kita untuk bisa belajar di sini? Ada salah satu kampus di Indonesia ini. Ya. Kata kawan-kawan itu saya ke sana. Iya. Itu kampusnya kalau dari luar nggak nampak. Nggak nampak Karena ya? hutan. Hutan saja. Ketika kita masuk baru megah kampusnya. Iya, megah. Karena kelilingnya itu hutan saja. Iya. Keliling hijau. Jadi suhu yang ada di kampus itu lebih rendah sekitar 3 derajat dibanding suhu kota. Ya, itu saya masih ingat di Sulawesi Selatan, Iya. kampus itu. Nah, kampus hijau dalam artian fisik ya hijau. Iya. Karena hijau itu enak, indah. Nah, dalam artian yang substansial, hendaknya orang-orang di kampus ini memang membawa kehijauan pula keluar ya. Orang-orangnya damai, ya tidak suka mencari hal-hal yang mengungkit-ungkit hal-hal yang membuat kita kehijauan itu terabaikan. Kampus kita alhamdulillah berangsur-angsur hijau ya, dan lapangnya hijau. Walaupun di sana sini masih perlu kita benahi, tapi yang jelas sekali, the Green Campus itu bukan hanya fisiknya hijau, tetapi orangnya pun juga hijau. Tapi jangan diartikan arti lain. Artikan lain. Jadi hijau itu membawa keteduhan, membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa keindahan. Makanya kampus keluar seperti tadi, suhunya memberikan kesejukan kepada yang di luar kampus gitu. Ya, kalau dulu itu ketika Pak Yusuf Rahman mulai menggarap lahan ini itu kurang direspon oleh masyarakat. Itu kan hutan, rawa. Saya ingat Pak Prof di situ ada rawa. Saya pernah beli tanah depan ini. Tapi karena orang tua saya mau cepat bangun, dijual lagi gitu. Itu sebelah kanan itu, di sebelah rumah yang dibangun oleh Pak Ali Imran Sarif. Itu kita beli dulu. Tapi karena orang tua saya tidak mau, orang tua saya dia mau bikin cepat untuk anaknya gitu kan, dijualnya. Beli rumah tanah sekarang. Jadi kemudian ini dibangun juga, diakuilah oleh semua orang memang. Tapi sekarang ini istilahnya penghijauan itu sudah mulai tergerus juga Pak Prof, karena yang tadi itu banyak orang yang buat ini buat itu. Jadi bagaimana menurut Pak Prof, pandangan Pak Prof mengenai bagaimana melestarikan kampus hijau ini? Pengadaan lahan kampus ini pertama kali dengan masa Pak Suwarno Amadi. Masa Pak Suwarno Amadi, saya lupa berapa hektar, kemudian dilanjut oleh Pak Yusuf. Lalu orang kemudian banyak tidak setuju segala macam. Seorang pemimpin yang baik itu dia visioner. Dia berbuat sekarang bukan untuk hari ini. Berbuatnya untuk 32 tahun akan datang. Saya ingat dapat sejarah tentang membangun Kota Pekanbaru. Itu desain itu yang paling banyak berpengaruh berjasa itu adalah Pak Kaharudin Nasution. Beliau ketika membuat jalan di Ponorogo dan jalan Sudirman terus ke lapangan itu, orang bilang siapa yang mau lewat di sini? Apa gajah mau lewat di sini? Orang marah. Kata beliau, saya membangun bukan untuk hari ini. Saya membangun untuk 25 tahun yang akan datang. Katanya sekarang seperti itu. Jadi kita harap kepada pemimpin yang ada sekarang, termasuk pemimpin di kampus di UIN, buatlah masa yang sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Walaupun hari ini kita di Cime'e, kita dicaci segala macam, jalan saja bahwa ini adalah perlu untuk yang selanjutnya. Jadi kita hidup bukan untuk hari ini. Seperti bagaimana orang tua kita dulu hidup bukan untuk mereka, untuk kita. Kalau dulu misalnya Pak Suwarno Amadi rektor, kemudian dilanjutkan oleh Pak Yusuf, Pak Yusuf Rahman misalnya, dilanjutkan oleh rektor berikut. Kalau mereka tumbang oleh karena caci makian orang segala macam, tidak jadi. Nah sekarang yang menikmati siapa? Beliau sudah pergi menghadap Allah. Kita yang menikmati sekarang. Nah itu kita perlu kita contoh. Kita pun juga begitu. Kita berbuat bukan untuk kita, tapi untuk Prof, setelah Prof kemarin mengakhiri jabatan sebagai dekan sebenarnya itu Prof saya lihat tuh tidak ada lagi istilahnya keinginan, minat untuk menjabat lah sebagai jabatan tambahan. Nah, barangkali Pak Prof bisa memberikan saran, masukan kepada adik-adik kita lah ini belakang kita. Bagaimana bisa memegang tampuk kepemimpinan di UIN ini secara elegan, dan akhirnya nanti berangkat dari sana pemimpin kita yang akan datang betul-betul bisa direspon dan didukung oleh masyarakat
di strata bawah, katakanlah mahasiswa dan para dosen dan karyawan Pak Prof? Ya, jadi begini. Dalam istilah saya memang terus terang tidak mencintai jabatan. Tapi saya mencintai pekerjaan. Jadi ketika saya habis satu periode di kan, kawan-kawan mendorong saya untuk maju lagi. Saya bilang tidak, cukup sampai di situ. Kenapa? Yang pertama, saya takut menjadi orang yang mencintai jabatan. Kalau mencintai jabatan, nanti saya akan lakukan apa saja asal jabatan ada di tangan saya. Saya tidak mau itu. Yang kedua, kenapa saya tidak mau lebih dari itu? Supaya kerja fokus. Kerja fokus. Yang ketiga, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang akan datang. Nah, tapi saya tidak punya mau pegang jabatan, tapi saya tidak mau meninggalkan pekerjaan. Saya terus bekerja. Alhamdulillah sampai sekarang saya bekerja dan semampu saya dan sesuai bidang saya ingin berbuat lah. Sekecil apapun artinya lah. Mudah-mudahan itu bermanfaat berarti ya. Jadi memang saya tidak menjadi dekan pun dulu saya juga bukan menginginkan. Saya hanya diminta saja, ditunjuk oleh senior, kamulah lagi sekarang itu. Itu aja waktu itu. Nah sampai sekarang walaupun tidak punya jabatan, sekarang saya dikasih amanah untuk sebagai orang tua di kampus. Jadi menjadi ketua dewan kehormatan sebagai orang tua. Itu kan bahagian dengan tanggung jawab moral sebagai senior ya. Tapi jabatan lain tidak ada. Saya tidak berarti bahwa saya tidak dipakai. Saya tidak perlu. Saya berusaha untuk coba memberikan apa yang bisa saya berikan untuk kampus, untuk kampus kita. Itu aja. Baik Pak Prof, apa yang kita bincangkan di siang hari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan ini merupakan sumbangan moral bagi kita mungkin untuk kampus ini, karena kampus merupakan alma mater kita. Prof mungkin juga nggak lama lagi ya akan. Jadi ada sekitar setengah tahun lagi. Jadi kita memberikan sumbangan pemikiran ya kan untuk mereka. Dan saya memang sudah di luar pagar nih Prof. Tapi ketika saya sudah sampai sini rasanya dalam gitu. Dalam lagi ya. Rasa orang dalam lagi gitu kan. Karena kecintaan barangkali Prof. Sama sekali. Kita harapkan pada yang mungkin ya. Kita harapkan pada yang muda-muda. Ndak ada jabatan tambahan. Tetap berniat bekerja untuk kampus ini. Dosen terus sama kan. Walaupun di masyarakat juga begitu. Ndak jadi apa-apa, ndak jadi apapun di tengah masyarakat. Berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat. Karena kita ini kan tidak tahu kita kapan. Sekarang Allah masih ngasih umur, masih tenaga, itu berarti Allah menuntut kita untuk memberikan dan melakukan sesuatu yang terbaik. Masih restu kita berbuat. Masih berbuat. Saya malah ke kampus kalau saya tidak punya jabatan. Itu berarti dia bekerja untuk jabatan. Tidak. Bekerja terus, berbuat terus. Jadi sampai kapan? Sampai tidak bisa lagi berbuat. Pak Prof, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Saudara penonton, demikian dialog santai kami dengan Pak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA seputar kampus yang tetap mengacu kepada tema sentral kita, yaitu bertanya kepada Allah. Semoga ini semua mampu memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih atas perhatian penonton semua. Mohon maaf atas segala kekurangan mungkin. Kita berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.